Halo, kita kembali lagi di video selanjutnya. Hari ini kita mau membahas yang lebih menantang, ya. Jadi kalau lu merasa gua udah cari reksadana tapi nggak ada yang cocok gitu, kayak mau beli saham-saham bank semua gitu ya, tapi kok ada manajer investasi yang masukin saham startup, ada yang masukin saham misalkan batu bara gitu, gue nggak cocok gitu. Ya lu bisa beli langsung sahamnya gitu ya. Jadi kalau manajer investasi itu adalah membeli aset atau dana kelolaannya itu dibelikan aset sama manajer investasi. Kalau ini lu beli sahamnya sendiri gitu, jadi lu langsung beli sendiri tanpa di manajerin orang gitu ya. Nah, investasi saham itu pada awalnya itu, sebelum banyak bullshit di luar sana ya, investasi saham pada awalnya itu hanyalah lu punya duit, lu pengen bikin perusahaan tapi lu nggak mampu bikin perusahaan, lu nggak ada jiwa entrepreneur, lu nggak ada jiwa korporat bikin ya, ngelola sekian banyak lah gitu ya, tapi lu pengen itu punya perusahaan itu, makanya jadi saham itu adalah bukti kepemilikan lu di perusahaan tersebut, walaupun kecil, walaupun hanya berapa lembar, tapi lu punya bukti gitu. Tapi biasanya sampai lu bisa mengontrol sebuah perusahaan itu, jumlah saham lu pun harusnya besar ya. Kayak ada namanya rapat umum pemegang saham RUPS. Itu kalau lu megang saham perusahaan tersebut, lu bisa datang, lu bisa dengerin paparannya dari dia, tapi biasanya lu nggak punya hak suara gitu, karena saham lu masih relatif kecil gitu dibandingin sama pemilik saham yang besar-besar. Anggap aja kalau lu saham itu seperti kalau voting itu berapa bobot dari voting lu tuh seberapa besar gitu. Semakin banyak saham yang lu punya, lu semakin bisa mengontrol saham tersebut itu pada awalnya. Jadi kalau lu nanti beli saham, misalkan gue beli di Ajaib ya, lu bisa dapat email undangan RUPS, lu diundang untuk datang ke rapat umum pemegang saham, dan lu bisa datang, lu bisa dengerin paparannya, apakah lu cocok dengan strategi mereka atau enggak. Kalau lu cocok lu beli lagi, kalau enggak lu jual, terserah gitu ya. Nah, itu basicnya awal sekali saham itu ditujukan seperti itu. Tapi berhubung generasi milenial, Gen Z sekarang itu mulai pada lebih pengen yang instan, saham ini dijadikan alat atau instrumen atau kendaraan untuk trading gitu, untuk spekulasi harian gitu ya. Karena apa? Karena saham itu pergerakannya itu kan naik turun gitu. Jadi trader itu, jadi ada dua, ada investor, ada trader. Kalau trader itu dia nggak penting ini saham bakal berapa lama dia pegang, bakal naik ke berapa puluh ribu, dia tidak peduli selama saham itu bergerak naik dan turun. Selama harga saham itu naik turun ya udah, dia pasti dapat profit dari kenaikan dan penurunan harga saham tersebut gitu. Nah, menurut gua kalau saham ini agak pasti rumit. Karena apa ya? Semua saham di sini tuh akan ada namanya laporan keuangan. Jadi lu bisa masuk ke index.co.id. Index itu adalah bursa saham Indonesia. Bursa saham itu maksudnya seperti pasar gitu ya. Kalau diibaratkan di dunia nyata itu, indeks ini adalah seperti pasar pelelangan ikan. Pelelangan ikan di mana ikan itu adalah lembar sahamnya. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli. Nah, harga pada saat itu adalah tergantung. Kalau banyak yang jual, otomatis harganya turun. Kalau banyak yang beli, otomatis harganya naik kayak gitu. Ada juga misalkan kondisi di mana ada banyak yang mau beli tapi
tidak ada orang yang mau menjualnya, otomatis harga saat itu ya naik gitu kan, harganya tinggi. Gue nggak mau jual murah, orang nggak ada lagi yang jual kecuali gue gitu kan. Nah itu kenapa harga saham naik dan turun, karena yang datang ke pasar pada saat itu yang membawa ikan itu fluktuatif. Kalau lagi musim badai nggak bisa melaut, berarti jumlah ikannya, pasokan ikannya berkurang, harga satu ikan itu bisa naik gitu. Sama seperti harga saham juga, kalau orang-orang yang investor yang lain pada beli terus dipegang sama dia sendiri, dia buat selama-lamanya, sama berpuluh-puluh tahun dia mau pegang, nggak ada yang mau jual, lu mau beli dari siapa? Nggak ada yang jual gitu. Ada yang jual pun harganya tinggi, tapi lu tetap mau, ya udah lu beli, jadi harganya naik kayak gitu ya. Itulah alasan kenapa saham ini menjadikan orang-orang itu anti banget, karena menganggapnya gambling gitu. Kenapa? Karena yang diserap dari pembicaraan di media sosial, di YouTube, di artikel itu adalah kita fokus memprediksi kemana arah saham ini harganya bergerak gitu. Namanya prediksi itu pasti kan berkaitan dengan gambling, makanya ada istilahnya saham itu sama dengan judi kayak gitu. Saham itu sendiri bukan judi gitu. Sama seperti ikan. Apakah haram makan ikan? Enggak. Tapi kalau lu beli ikan hanya untuk memprediksi harga kedepannya ikan ini berapa, baru lu jual lagi, disitulah gamblingnya gitu ya. Ikannya lu bisa makan, sahamnya lu bisa pegang, lu masih bisa ikut rapat umum pemegang saham, lu masih dapat dividen dari saham. Dividen itu bagi hasil. Jadi kalau perusahaan yang untung, dia bagi hasil ke para pemegang saham, lu masih punya gitu ya hak untuk menerima dividen. Apakah saham itu sendiri judi? Bukan gitu ya. Yang judi adalah ketika lu memperlakukan saham ini sebagai instrumen judi lu, sama seperti bermain bola, sama seperti pacuan kuda gitu ya. Lu sebagai pemain bola, ya main bola aja gitu, olahraga, sport gitu kan. Dapat uangnya pun digaji sama pemilik klub gitu kan. Apakah bebas dari judi? Kan enggak. Ada juga perusahaan judi yang menawarkan betting dari pertandingan tersebut gitu. Jadi pergerakan saham itu sama seperti pertandingan sepak bola. Naik turunnya itu anggap aja klub ya, tim ya. Ada tim bullish, ada tim bearish. Maksudnya tim bullish itu orang-orang yang berspekulasi harga saham akan naik. Tim bearish adalah orang-orang yang berekspektasi saham ini akan turun. Nah ini harga naik turun itu adalah karena pertandingan atau proses jual beli dari para trader pada saat itu gitu. Jadi harganya naik turun karena digerakkan oleh para trader harian itu gitu ya. Dan ketika trader ini naik turun, trader melakukan pekerjaannya, yaitu trader beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, dijual di atas gitu kan. Pedagang gitu. Investor beli saat kapanpun, jual saat dia sudah tidak cocok dengan perusahaan, atau jual saat dia sudah merasa cukup untung. Nah, gambler itu tidak melakukan apa-apa, cuman gue beli kalau ya kira-kira naik nih, kayak gue belilah, kira-kira turun nih gue. Jadi kayak pertandingannya itu sendiri adalah grafik harga saham itu. Gambler ini melakukan betting sahamnya akan kemana gitu, dan itu dia gambling untuk jangka waktu berapa, misalkan untuk jangka waktu misalkan 1 hari, 1 minggu gitu ya. Nah berarti trader itu juga gambling dong, karena dia kan ini enggak gitu. Trader itu pasti akan beli pada saat rendah, pasti akan jual pada saat tinggi. Nah ketika dia beli di saat harga rendah tapi harganya lebih rendah, dia akan tetap beli seperti itu. Nah ada juga yang namanya cut loss. Jadi ketika trader ini rugi, ya udah gue rugi lah, wajar gitu. Kayak beli barang rusak itu kan wajar gitu. Nah kalau gitu trader sama gambler sama dong. Lagi-lagi beda juga gitu, karena kalau trader ini lebih banyak main di
analisa. Namanya analisa itu hanya misalkan 70% dari analisa lo itu misalkan bener real gitu ya, ada 30% saat lo harus benar-benar rugi gitu, tapi ruginya pun kekontrol gitu ya. Yaudah, gue rugi dari sini, nanti ketika gue jual lagi juga, gue jual beli lagi juga untung gitu. Jadi kalau gambling itu benar-benar pol-polan gitu, kayak gue punya duit nih dari mana namanya, duit warisan dari bapak gue 20 juta, gue kayaknya GoTo bakalan naik nih, GoTo saham Gojek sama Tokped gitu ya. Lu beli itu karena dapat berita dari YouTube, dapat dari konten TikTok, dari konten Instagram gitu ya. Lu nggak baca apa namanya laporan keuangannya segala macam, lu cuman betting gitu kan, cuman kira-kira ya gue beli dah gitu. Itu bedanya betting trader sama apa namanya gambling gitu. Nah, lu juga bisa dapat di sini laporan-laporan keuangannya, yang pasti gue juga yakin lu bakalan namanya pusing gitu ya kalau bacanya itu, karena nanti lu bakalan baca laporan keuangan itu. Nah, laporan keuangan dan tahunan. Jadi perusahaan-perusahaan publik itu wajib yang namanya menyerahkan laporan keuangan gitu ya. Semua perusahaan itu perusahaan publik itu wajib. Misalkan contohnya di sini Adi ya, di sini ada nih Adi, laporan keuangannya itu misalkan financial statement. Kita lihat nih, ini adalah financial statement atau hasil dari keuangan bisnis Adi selama periode berapa, misalkan ini 31 Maret gitu ya. Ini gue yakin lu bacanya pun bakalan pusing gitu ya. Nah, itulah kenapa investasi di reksadana itu lebih cocok untuk orang awam, karena nggak perlu tahu menganalisa kayak gini nih. Nah, ini investor itu yang real investor di saham itu harus menganalisa ini gitu. Kalau gambler nggak perlu, dia cuma pakai insting, yang penting gua kayak kira-kira naik ya belilah, diajak bandar misalkan saham lagi digoreng bandar, nah itu dia belilah kayak gitu. Kalau yang investor bener-bener ya lu baca kayak gini satu-satu, lu analisa. Di luar itu banyak source-nya atau artikel-artikel tentang cara bagaimana lu menganalisa laporan keuangan gitu kan. Terus di selain itu juga biasanya dia ada ini kalau ada RUPS atau rapat umum pemegang saham, lu nggak perlu datang, dia biasanya ada summary-nya juga gitu, kayak apa sih namanya summary itu, rangkumannya gitu ya. Ini ada laporan keuangan per kuartal, ini misalkan nih triwulan 1 gitu ya, per kuartal itu per 3 bulan gitu, per 4 bulan. Nah, kalau ini tahunan ya kita tahunan gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini laporannya berarti 1 tahun 2022 gitu. Nah, itu untuk investasi di saham. Belinya gimana caranya? Nah, karena ini kan index.co.id ini tuh pasar induk ya. Pasar induk itu wadahnya aja untuk mencatatkan saham-saham apa aja yang boleh diperjualbelikan gitu. Dia regulasi apa sih, lebih ke regulasinya aja. Misalkan kalau pasar pelelangan ikan itu ikan-ikan apa aja yang boleh. Misalkan kalau bibit lobster itu nggak boleh gitu. Kalau misalkan lobster yang gede itu boleh, ikan kerapu boleh, ikan tongkol boleh, ikan sapu-sapu nggak boleh kayak gitu ya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu sudah melewati yang namanya pengecekan gitu lah ya, ini layak atau enggak dicatat sebagai perusahaan publik yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat kayak gitu. Tapi untuk membelinya sendiri lu harus pakai brokerage. Jadi lu ketika lu melakukan order, lu mau beli saham BCA, itu lu namanya order ya. Misalkan gini, gua mau beli saham BCA di harga 10.000 atau berapa puluh ribu lah sekarang ya, harga 10.000 sebanyak 100 lembar saham, dinamakan order. Order ini akan nanti masuk ke broker ini yang akan memproses sampai lu megang sahamnya gitu ya. Jadi kan
ada dua nih, ada yang jual ada yang beli. Lu order untuk beli, ada orang order untuk jual. Broker ini akan berusaha nge-match. Jadi lu match, kalau di harga yang lu mau ada yang jual, match, saham ini akan berpindah ke lu, uang lu akan berpindah ke yang jual, kayak gitu. Broker itu sebenarnya hanya perantara gitu ya. Salah satu broker itu adalah, di sini gue pernah pakai Ajaib, yang pengalaman gue pakai itu namanya Ajaib. Lu bisa beli explore sendiri, ada intinya dia adalah sistemnya broker. Nah, yang namanya broker itu ada nama jual beli itu juga ada biayanya itu biasanya ada pajak, ada levy. Nah, nih biaya broker, misalkan lalu beli biayanya 0,15% dari uang yang lu nominal transaksinya. Misalkan lu beli 10 juta, berarti 0,15% ini bakal menjadi biaya beli. Kalau lu jual juga sama. Kenapa jual lebih besar? Karena kalau jual itu kan diasumsikan bahwa lu sedang untung gitu ya. Kalau lu jualnya rugi ya derita lu gitu kan ya. Nah, ini biaya ini sudah termasuk biaya broker, biaya levy ini lagi-lagi biaya untuk regulasi ya, regulasi lah, kayak untuk ya begitulah pokoknya. Terus biaya, terus PPN ini pajak penjualan, dan PPH pajak penghasilan gitu. Jadi banyak banget pajaknya ketika kita membeli saham secara langsung atau individu. Makanya kalau, tapi karena di sini bentuknya adalah persentase ya, hasil akhir sama aja. Mau lu beli saham sekaligus banyak, mau beli saham sekali dikit-dikit dicicil, persentase ya persentase. 10% dari 100.000 dikali 10 kali itu sama dengan 10% dikali 1 juta gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau lu mau nyicil saham langsung 300.000 lu jadiin saham semua, itu nggak masalah. Dan yang menarik adalah lu bisa bagi alokasinya. Misalkan yang lu mau jadikan BPJS pribadi lu itu ya 300.000 itu, misalkan 200.000 buat reksadana, 100.000 buat saham, ya it's okay gitu. Jadi nanti lu punya dua-duanya gitu. Semakin banyak instrumen itu yang beragam gitu ya, itu nanti akan semakin terdiversifikasi itu. Jadi kalau ada yang turun, ada yang naik gitu. Kalau turun semua, ya itu berarti lagi krismon gitu. Tapi biasanya saham itu naik turun ya, reksadana ya tetap aja gitu. Nah, kenapa kita pengen diversifikasi? Karena kalau reksadana itu kan, apalagi reksadana pendapatan tetap, obligasi itu kan biasanya cenderung returnnya ya begitu-begitu aja, nggak ada perubahan banyak gitu dalam waktu 1 tahun. Tapi kalau saham itu kan naik turun gitu ya. Nah, kita pengen manfaatin uang kita tuh kayak oke, gue bisa paham resikonya saham dan gue pengen masuk saham gitu. Tapi gue sebagian kecil aja deh gitu, kayak dari 300.000 gue udah cepet aja deh masuk ke saham gitu ya, it's okay gitu. Jadi lu mau mencari peluang lain di luar reksadana gitu ya, tapi lu juga nggak mau semuanya ke saham gitu, itu nggak apa-apa, itu namanya diversifikasi gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah jadilah investor yang tidak terpengaruh pada harga saham. Jadi kalau lu bisa melihat di sini ya, misalkan di sini kita lihat harga harian, terus ya kita buka harga saham gitu ya, itu pasti lama-lama lu akan menjadi trader. Dan itu butuh yang namanya dedikasi waktu, butuh dedikasi uang, butuh dedikasi segalanya untuk menjadi trader. Kalau lo mau investasi, lakukanlah secara rutin. Itu namanya lu akan mendapat harga rata-rata yang lebih baik daripada lu harus menghabiskan waktu menganalisa harga saham itu dari hari ke hari gitu ya. Karena apa? Karena laporan keuangan itu kan yang seperti tadi kita lihat di DX itu, laporan keuangan itu per 4 bulan. Berarti lu baca laporan ketika itu terbit, paling enggak
lu bikin decision untuk 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan ini kalau keluar laporan yang baru, lu analisa lagi kira-kira dia udah menyimpang kagak ya dari yang pertama awal gue beli. Kalau dia udah keluar jalur, udah menyimpang, lu jual sahamnya, lu punya reason walaupun rugi, lu nggak berasa bodoh gitu karena wah gue beli ini rugi nih, kena apa gitu, lu nggak tahu. Tapi kalau lu beli terus lu rugi, terus lu baca laporan keuangan, oh pantas harga sahamnya turun karena dia manajemennya ganti, karena dia nih ruginya jadi tiba-tiba gede kayak begini, dia beli apa kayak gitu kan, lu nggak tahu gitu. Udahlah gue keluar aja gitu, gue jual aja walaupun rugi daripada gue lu rugi lebih dalam. Tapi sangat konyol kalau lu beli terus harganya turun, terus lu jual karena panik, karena takut rugi lebih dalam, tapi lu nggak tahu alasannya kenapa gitu. Jadi minimal untuk investor, kalau emang lu benar-benar mau involved, merasa lu benar-benar making decision berdasarkan lu sendiri gitu ya, lu bisa baca laporan keuangannya per 4 bulan itu paling cepet. Kalau lu mau laporan keuangan yang tahunan, ya udah lu baca setahun sekali. Berarti lu jangan setahun sekali itu ya lu beranggapan bahwa BBCA ini ya pasti profitable untuk lu pegang sahamnya kayak gitu. Intinya adalah dalam investasi itu, kalau di saham itu jangan terpengaruh dengan pergerakan harga harian, dengan desas-desus di luar, dengan berita-berita, dengan YouTube dan sebagainya gitu ya. Fokuslah pada analisa lu sendiri. Jadi kalau lu kayak gua, lu beli apa Bitcoin misalkan, beli apa gitu ya, lu karena lu benar-benar pengen beli, lu tahu gitu, bukan karena orang bilang wah ini bakal bagus. Jangan gitu, lu analisa dulu, lu buktikan sendiri, lu lihat. Minimal kalau lu nggak tahu cara bacanya kayak gimana, lu bisa cari tahu di luar. Kalau lu udah cari tahu dan lu mentok, ya pakailah reksadana saham, carilah produk-produk reksadana yang mengandung saham-saham yang lu pengen kayak gitu. Itu saran gua untuk investor, jangan terlalu diperibet dengan harga harian gitu ya. Mudahkanlah hidup dengan cara membaca laporan keuangan secara per 4 bulan, sama yang paling penting itu lakukan secara rutin gitu. Jangan langsung besar di awal terus nggak punya duit lagi ketika harganya jatuh. Karena gini loh, ketika lo membeli ya, misal gue beli sepatu Converse, itu karena apa? Gue suka, karena gue nyaman, karena gue trust sama Converse gitu kan. Ketika harga sepatu Converse ini turun, ya itu jadi flash sale dong. Iya nggak sih? Emang ada gitu ketika lu beli sepatu Converse gitu, terus ada flash sale di Shopee, harga Converse jadi 400.000, dari 400.000 misalnya jadi misalkan 50.000 gitu. Emang ada lu jual sepatu lu ke tukang loak gitu, wah ini jual saya 40.000? Enggak kan, lu kan merasakan manfaatnya kan, merasakan manfaat dari sepatu itu kan. Malah ketika harganya turun dari itu, lu bakalan borong dong, ini sepatu bagus loh ketika flash sale. Tapi hal itu tidak terjadi pada pasar saham. Ketika pasar saham itu harganya turun, orang-orang itu pasti akan berbondong-bondong untuk jual karena wah gue rugi, gue mau cepet-cepetan keluar gitu. Ngapain gitu? Kalau selama lu membaca laporan keuangan yang kira-kira bagus, ya urusan mereka yang jual rugi, lu beli lagi ya paling banyak gitu. Karena apa? Karena lu merasakan manfaatnya. Manfaatnya apa? Dividen salah satunya itu. Dan lu percaya sama manajemennya, lu percaya sama karyawannya, lu percaya sama pelayanannya, ya udah, it's okay, keep it that way. Lu tetap beli walaupun harganya turun dari langit ke bumi, selama manajemennya bagus, selama lu ngelihat Bank BCA nggak ada yang tutup, beli terus. Lu bakal dapat harga bagus. Suatu saat orang butuh saham BCA, lu jual di harga yang tinggi. Oke, kayak gitu ya. Sekian aja dari gue untuk saham. Selanjutnya gue akan masuk ke kripto. Thank you.